10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ratna Yulianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Barito Kuala, dengan bimbingan Ibu Enda Jiwandani dan Ibu Saudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 yang terdiri dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pada modul 1.1 membahas tentang filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Kaitannya dengan budaya positif yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman bagi murid, bagaimana kita menuntun siswa untuk menyadari tindakan-tindakan siswa ke arah yang tepat sesuai karakter siswa, dan bagaimana meyakini potensi yang dimiliki murid sehingga tercapai tujuan dan pendidikan. Pada modul 1.2 mengajarkan tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan peran yang dijalankan agar mampu memotivasi siswanya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Adapun nilai guru penggerak: 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Inovatif, 4. Kolaboratif, 5. Berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajar, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Menggerakkan komunitas praktis. Untuk menciptakan budaya yang positif, tentu seorang guru harus mempunyai nilai-nilai dan peran yang akan menjadi tauladan bagi siswanya. Melalui nilai dan peran guru penggerak, diharapkan guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang saling membangun dalam memaksimalkan karakter-karakter siswa dan mampu memposisikan diri sebagai manajer dalam pendidikan. Pada modul 1.3 mengajarkan tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiasi inquiry dengan tahapan bagja. Adapun tahapan bagja meliputi: 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, dan kelima, atur eksekusi. Pada modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif. Dari tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas bersama siswa dalam mencapai visi bersama, menanamkan kesadaran pada siswa untuk menanamkan motivasi dalam diri. Guru menerapkan segitiga restitusi yang menciptakan kondisi baik, mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Guru memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku siswanya. Apabila filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak
serta visi guru penggerak melalui inquiry apresiasi dapat dikolaborasikan dengan baik, tentu akan menciptakan budaya yang positif di lingkungan belajar siswa. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman bagi siswa dalam pembelajaran dan mampu mendorong murid untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan keterkaitan materi. Sebagai seorang guru penggerak, haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiasi, yaitu pendekatan berbasis kekuatan kolaboratif. Dengan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif yang dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses pemerdekaan dirinya. Sehingga murid lebih mandiri serta bertanggung jawab sehingga tujuan pendidikan mewujudkan manusia yang merdeka akan terwujud. Merefleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Posisi yang diharapkan guru adalah posisi manajer. Posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, serta mendukung siswa agar menemukan solusi atas permasalahannya sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diharapkan peserta didik memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya dukungan atau hadiah. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku siswa, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif dan berpihak pada siswa. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan hasil kesepakatan bersama, maka akan tumbuh motivasi dalam diri siswa. Motivasi intrinsik karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas yang dibuat merupakan komitmen diri sendiri, bukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Tujuan dilaksanakannya keyakinan kelas adalah 1. Menumbuhkan komunikasi positif antara siswa dan guru. 2. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 3. Menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. 4. Menciptakan kegiatan belajar mengajar yang optimal. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Langkah-langkah segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya setelah saya belajar modul 1.1 sampai modul 1.4,
saya dapat memahami materi yang beragam yang nantinya bisa saya terapkan dengan murid saya di sekolah ataupun di kelas tentang budaya positif, mulai dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara hingga bisa menjadi guru yang diharapkan dengan memiliki wawasan yang luas dan potensi yang baik sehingga mampu menciptakan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Sedangkan hal yang di luar dugaan saya adalah pembelajaran harus berpihak pada siswa. Setiap siswa memiliki kompetensi yang beragam. Guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah memerlukan solusi, bukan hukuman. Setiap tindakan dan kesalahan adalah suatu pembelajaran. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih dekat dengan siswa, lebih menguatkan karakter siswa menjadi lebih baik, lebih meningkatkan cinta kasih dalam pembelajaran, sehingga siswa merasa senang, nyaman, dan saya lebih mampu menahan emosi saat siswa melakukan kesalahan dengan mencoba memahami karakter siswa serta menggali keyakinan mereka akan tindakan-tindakan yang sepatutnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya juga menerapkan budaya positif di kelas yang dapat menguatkan karakteristik siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya rasakan ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka menjadi lebih bertanggung jawab dan menjalankannya. Sedangkan pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, pada beberapa kasus saya mendengarkan siswa menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa paksaan siapapun. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam menerapkan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang telah disusun bersama dengan berpihak pada siswa. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan juga teman menjadi posisi pemantau dan manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Saya beranggapan bahwa dengan memposisikan sebagai seorang teman, saya bisa lebih dekat dengan siswa. Namun saya merasa tidak dihormati dan dihargai siswa. Saya juga melaksanakan posisi kontrol sebagai pemantau karena berpegang pada tata tertib yang sudah ada di sekolah, dan apabila ada siswa yang melanggarnya akan mendapatkan konsekuensi dan tindakan yang dilakukan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan siswa karena telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki permasalahannya. Perbedaan yang saya rasakan adalah saya bisa berkomunikasi dengan siswa dengan baik tanpa siswa merasakan rasa takut, serta berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak semua tahapan terpenuhi, karena saya hanya membuat bagaimana siswa menyadari perbuatannya
dan melakukan perbaikan atas kesalahannya. Kemudian saya mencari sendiri pemecahan permasalahannya. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya sudah melakukan 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menangani permasalahan siswa dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa sehingga siswa mampu berperilaku yang baik, dan juga bagaimana kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan tentunya sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya budaya positif. Berikut ini saya akan memaparkan rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif. Judul modul yang saya buat adalah Penerapan Budaya Positif di Lingkungan Sekolah di SDN Tinggiran 21. Latar belakang. Sekolah yang saya impikan yaitu sekolah yang bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, baik untuk murid maupun untuk guru. Keberpihakan kepada murid sesuai karakter, kodratnya, dan sesuai perkembangan zamannya, sekolah dapat melakukan ke arah lingkungan yang lebih positif, harmonis, dan lingkungan kerja yang nyaman bagi guru-guru dan lingkungan sekolah yang berpihak kepada murid dengan pembiasaan budaya positif. Masih banyak lingkungan sekolah yang menerapkan sistem semua aturan tergantung pada guru, menerapkan kesalahan-kesalahan dengan hukuman kepada murid untuk membuat efek jera supaya siswa mengikuti aturan di sekolah. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang saya dapatkan pada program guru penggerak, yaitu mengajarkan keberpihakan pada murid adalah salah satu peran seorang guru untuk memunculkan rasa kenyamanan dan rasa senang berada di lingkungan sekolah. Dengan pembiasaan budaya positif, membuat kesadaran dan meningkatkan serta rasa percaya diri yang tinggi dalam berperilaku dan mentaati aturan dalam kebijakan sekolah dengan menerapkan budaya positif. Adapun tujuan yang telah saya buat, 1. Menciptakan lingkungan sekolah budaya positif dengan peraturan sekolah dan kesepakatan kelas yang dijalankan dan dijaga bersama sesuai kesepakatan kelas. 2. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 3. Meningkatkan rasa percaya diri siswa. 4. Meningkatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. 5. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Tolak ukur keberhasilan. 1. Siswa mampu berpikir mandiri dan kreatif baik dengan bimbingan guru maupun tanpa bimbingan guru dengan melalui kesepakatan kelas yang terpasang di depan kelas. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Siswa percaya diri tampil di depan baik dalam bertanya maupun dalam menjawab pertanyaan di depan teman-temannya. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Melatih siswa berdisiplin dan bertanggung jawab pada setiap perbuatannya. Ini masih tindakan yang akan dilaksanakan. Dengan melihat latar belakang yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah, saya merasa tergerak untuk membuat perubahan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya melakukan pergerakan yang diawali dengan perencanaan dengan menjelaskan teman sejawat apa itu budaya positif yang dengan menggunakan keyakinan kelas, keterpihakan guru dan murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan, meminta izin dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, membuat kesepakatan kelas yang telah disepakati siswa sebagai suatu kesepakatan yang harus dijaga dan dijalankan sesuai kesepakatan bersama. Bersama-sama menempel hasil kesepakatan kelas di depan kelas. Siswa selalu dilibatkan aktif dalam pembelajaran, membuat siswa percaya diri dengan tampil di depan teman-temannya secara bergiliran, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian menampilkan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila dan menempatkan
meningkatkan kebiasaan positif disiplin dan bersikap tanggung jawab. Adapun evaluasinya, membuat evaluasi pelaksanaan mingguan, meminta saran dan masukan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang yang terlibat perilaku murid setelah penerapan kesepakatan kelas. Melakukan refleksi dan tindakan perbaikan. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Stakeholder. Dukungan kepala sekolah dalam melaksanakan aksi nyata ini dengan cara menyampaikan rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Murid sebagai pusat pembelajaran yang berkolaborasi bersama guru dalam membuat kesepakatan kelas, berkolaborasi dengan orang tua untuk melanjutkan pembiasaan budaya positif di dalam keluarga. Sedangkan media dan alat bahannya, media yang digunakan dalam kegiatan aksi nyata ini berupa alat-alat tulis, laptop, proyektor, maupun PowerPoint yang dibuat untuk ditampilkan dalam mempermudah dan menyampaikan dan serta menarik minat dalam suasana pembelajaran. Alhamdulillah, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.